Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aprianti, NIMHA 441846 dari Paralel 1 ingin mempresentasikan mengenai konflik kawasan hutan dengan studi kasus BKPH Bogor, KPH Bogor, Perum Perhutani, Divisi Regional Jawa Barat dan juga Banten. Adapun yang ingin dibahas, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil, yang keempat pembahasan, yang kelima implikasi kebijakan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun pendahuluan lalu dilatar belakangi oleh konflik dalam kawasan hutan biasanya terjadi akibat tidak jelasnya hak atau hukum yang berhubungan dengan sistem tenurial. Hal ini dapat terjadi antara perorangan, masyarakat, pemerintah, ataupun sektor swasta. Nah, Departemen Kehutanan menjadi lembaga yang menjalankan fungsi pengelolaan hutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Regional Jawa Barat dan Banten merupakan regional yang memiliki konflik lahan paling luas di antara regional lainnya dengan jumlah kasus mencapai 1.000 lokasi dengan luas sekitar 56.000 hektar. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau yang biasa disebut dengan BKPH yang memiliki konflik yang cukup kompleks adalah BKPH Bogor yang memiliki jumlah konflik yang cukup besar seperti yang tertera pada tabel 2. Dari latar belakang dan juga permasalahan, maka tujuan yang pertama yaitu mengetahui sebaran konflik di BKPH Bogor, yang kedua yaitu menganalisis konflik yang terjadi di BKPH Bogor, dan yang terakhir yaitu mengetahui cara penyelesaian konflik di BKPH Bogor. Adapun metode penelitian di penelitian ini menggunakan studi literatur, di mana menggunakan situs-situs seperti Google Scholar dan juga repositori IPB dengan keyword yaitu konflik kawasan hutan. Dari pencarian inilah didapatkan 10 literatur sebagai acuan utama dalam menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya yaitu hasil. Adapun hasilnya yaitu penyelesaian makalah ini mengacu pada penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal. Seperti yang tertera pada tabel ini merupakan 2 contoh literatur yang digunakan dalam penyelesaian dengan konflik kawasan hutan namun di berbeda daerah. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sebaran konflik di BKPH Bogor. BKPH Bogor sendiri memiliki luas hutan sebesar 9.000 hektar yang terbagi dalam 3 RPH. Yang pertama itu ada Babakan Madang, ada Cipamingkis, dan yang terakhir itu ada Cipamayu. Berdasarkan 2 jenis konflik di KPH Bogor, konflik lahan dan tenurial tersebar di 3 RPH. Nah, konflik yang terjadi antara ada garapan singkong, kopi ilegal, sayuran, sawah, pemukiman, lahan bersertifikat, dan juga yang terakhir itu pendirian pembangunan. Konflik lahan sendiri merupakan konflik dengan jumlah kasus terbanyak dan terluas dibandingkan konflik tenurial. RPH yang memiliki konflik yang paling banyak dan paling luas ialah RPH Babakan Madang dengan jumlah lokasi konflik sebanyak 56 dengan luas sekitar 1.000 hektar, dan sedangkan RPH yang memiliki konflik tenurial adalah RPH Cipamingkis dengan jumlah lokasi sebanyak 7 dan seluas sekitar 42 hektar. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai konflik yang terjadi di BKPH Bogor. Bentuk konflik dari 7 konflik yang dikaji di BKPH Bogor itu terdapat 6 konflik yang tergolong sebagai bentuk konflik terbuka dan sisanya yaitu 1 konflik yang tergolong dalam bentuk konflik pencuat. Latar belakang konflik yang terjadi di BKPH Bogor ini disebabkan oleh hal-hal yang berbeda-beda. Seperti yang pertama yaitu konflik garapan singkong, kopi ilegal, sayuran, sawah, itu dilatar belakangi oleh kebutuhan ekonomi para petani. Mereka mengakui bahwa lahan yang mereka gunakan adalah kawasan hutan. Tetapi karena tidak mempunyai pekerjaan lain selain bertani, sehingga mereka menggunakan kawasan hutan untuk bertani. Lalu yang kedua yaitu konflik pemukiman di dalam kawasan hutan RPH Babakan Madang. Ini disebabkan oleh lemahnya sistem pemerintahan desa dan KPH. Pemerintah ini tidak bisa menyediakan lahan untuk warganya yang terkena bencana, sehingga mereka menggunakan lahan tersebut untuk tempat tinggal mereka sementara.
Yang ketiga yaitu konflik lahan bersertifikat. Ini karena adanya pelanggaran kerjasama serta lemahnya sistem pemerintahan desa, BPN, dan KPH. Tentu dengan lemahnya sistem pemerintahan ini mengakibatkan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan. Dan yang terakhir yaitu pembangunan villa dilatar belakangi oleh lemahnya sistem pemerintahan desa dan KPH. Lemahnya sistem pemerintahan desa ini menyebabkan mudahnya pengurusan surat kepemilikan, akta jual beli. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai penyelesaian konflik di BKPH Bogor. Adapun penyelesaian konflik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama penyelesaian yang sudah dilakukan, dan yang kedua yaitu penyelesaian yang akan dilakukan. Ada 3 konflik yang sudah dilakukan, yaitu garapan singkong, kopi ilegal, dan juga sawah. Cara penyelesaiannya yaitu melalui negosiasi. Dan untuk penyelesaian yang akan dilakukan itu terdiri dari 4 konflik. Yang pertama itu lahan bersertifikat, sayuran, pemukiman, dan juga pembangunan villa. Ini dilakukan dengan penyelesaiannya dengan menggunakan negosiasi, terkecuali yaitu lahan bersertifikat dengan melakukan pengadilan. Adapun implikasi kebijakan, di mana dalam pengelolaan hutan sebaiknya melibatkan masyarakat sehingga masyarakat ikut andil dalam mengelola hutan. Lalu yang kedua yaitu lembaga berwenang melakukan pengawasan dan pengecekan kembali hak wilayah kekuasaannya. Dan yang terakhir yaitu diperlukannya kajian lanjutan terhadap konflik kawasan hutan di Bogor agar ditemukan solusi yang terbaik. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, konflik di BKPH Bogor dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu konflik lahan dan juga konflik teritorial. Kedua konflik tersebut tersebar di ketiga RPH yaitu Bakan Madang, Cipayung, dan juga Cipamingkis. Yang kedua yaitu konflik lahan itu terdiri dari garapan singkong, kopi ilegal, sayuran, sawah, pemukiman di dalam kawasan hutan, dan sedangkan konflik teritorial itu terdiri dari lahan bersertifikat dan juga pendirian bangunan. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian konflik yang telah diselesaikan pada konflik garapan singkong, kopi ilegal, dan sawah. Sedangkan konflik yang belum diselesaikan yaitu konflik perambahan sayuran, pemukiman, villa, dan sertifikat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.